Transmigrasi bukan hanya soal memindahkan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk hidup yang lebih baik. Sebuah jalan untuk membangun masa depan di tanah yang penuh potensi. Tanah yang dulunya tak terjamah, kini menjadi harapan baru bagi mereka yang berani beradaptasi. Dan inilah awal mula perjalanan itu. Di Satuan Permukiman SP3 Sungai Baru, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kabupaten Sukamara memiliki topografi bervariasi yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Untuk mencapai SP3 Sungai Baru dari ibu kota kabupaten, kita bisa menempuh perjalanan darat sejauh 79 km yang memakan waktu sekitar 2 jam menyusuri pesisir pantai. Lokasi SP3 Sungai Baru memiliki nilai lebih karena lokasinya yang hanya berjarak 1,5 km dari desa Sungai Baru. Satuan Permukiman Transmigrasi SP3 Sungai Baru berbatasan dengan Desa Pulau Nibung di sebelah utara, berdampingan dengan Desa Sungai Bundung pada batas sebelah barat, berbatasan dengan kawasan hutan pada batas timur, dan sebelah selatan berbatasan dengan permukiman Desa Pulau Nibung. Satuan Permukiman Transmigrasi SP3 Sungai Baru ini mencakup area seluas 530 hektar dengan kapasitas menampung hingga 200 kepala keluarga transmigran. Pemukiman ini dirancang untuk mereka yang memiliki keahlian dalam mengembangkan usaha dan budidaya. Jadi transmigrasi yang kita harapkan sekarang adalah transmigrasi yang bisa untuk membantu ketahanan pangan terutama di Kabupaten Sukamara, artinya yang bisa bercocok tanam untuk ketahanan pangan. Alhamdulillah kita sekarang berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Di Kementerian Pertanian itu ada rencana cetak sawah. Ini saya rasa sudah sangat-sangat luar biasa karena biasa-biasanya untuk bisa menggarap LU2 itu perlu proses panjang. Nah, kalau sekarang sudah disiapkan menjadi lahan cetak sawah, nah insya Allah nanti warga transmigrasi juga sudah bisa langsung bisa bercocok tanam. Dengan keahlian yang spesifik untuk mendukung ketahanan pangan, diharapkan transmigran dapat mengelola lahan dengan tanaman pangan unggulan seperti padi. Selain tanaman pangan, transmigran juga dapat menanam tanaman perkebunan dan tanaman tahunan seperti jeruk, buah naga yang memiliki nilai ekonomis cukup baik. Sementara usaha di bidang peternakan dan perikanan yang dapat dikembangkan di sini adalah peternakan unggas serta budidaya perikanan tambak ikan bandeng, tambak udang faname dan udang mantis yang hasilnya dapat diolah menjadi produk usaha rumahan seperti terasi udang. Melihat dari suburnya tanah di lokasi transmigrasi SP3 Sungai Baru ini, ke depan potensi pengembangan bidang pertanian dengan program dari pemerintah cetak sawah dapat dijalankan oleh transmigran untuk usaha utama di lokasi karena memiliki prospek sangat baik. Untuk potensi desa kita Sungai Baru ini ada beberapa sektor. Sektor yang pertama itu kita di posisi pertanian. Sektor yang kedua itu di posisi perkebunan. Seperti yang kita lihat di samping kiri kita ini, itu jeruk, yang lain juga pisang, dan sektor yang ketiga itu tambak. Sekarang tambak ini ada 2 jenis yang sekarang sudah dibudidayakan. Yang pertama udang faname, yang kedua itu bandeng. Pertumbuhan ekonomi lokasi transmigrasi SP3 Sungai Baru berpotensi untuk berkembang dengan baik. Terlihat dengan fasilitas penyangga yang cukup memadai dengan akses jalan yang baik, sehingga nantinya produk-produk usaha transmigran akan mudah didistribusikan. Fasilitas penunjang SP3 Sungai Baru yang ada cukup untuk menunjang kehidupan sehari-hari bagi para transmigran, seperti balai desa pertemuan, tempat ibadah, listrik atau penerangan, sekolah, dan puskesmas pembantu. Selain ketersediaan sarana dan prasarana,
SP3 Sungai Baru juga berdekatan dengan tempat wisata pantai Tanjung Nipah, sehingga dapat menjadi lahan usaha bagi para transmigran yang ingin menambah usaha di bidang pariwisata. Hasil budidaya tangkap, alhamdulillah, sejenis undang ronggeng, itu ada A, B-nya, ada yang kalau yang SP atau super senilai ada yang 400, ada yang B ada yang 200, kalau yang C ada 25.000. Dia berkelas. Itu untuk ekspor. Dalam kesehariannya, warga Sungai Baru dikenal sebagai warga yang biasa hidup berdampingan baik sesama warga lokal maupun para transmigran, walaupun berbeda etnis satu sama lain. Hal ini dapat terlihat dari rukunnya warga bila ada kegiatan organisasi di lingkungan, seperti kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Kolaborasi antara pemberdayaan masyarakat lokal menjadi fondasi strategis dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Program transmigrasi terus mendorong terciptanya pusat ekonomi baru di tanah air. Transmigrasi masa kini tidak sekedar memindahkan manusia, namun juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal untuk bersama-sama memajukan daerah melalui produk-produk unggulan yang dapat bersaing demi meningkatkan kesejahteraan.